Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Pada kesempatan hari ini saya berada di Bendungan Karet Megaluh di Jombang, adalah salah satu infrastruktur penting di kawasan aliran Kali Brantas yang memiliki sejarah panjang terkait dengan kebutuhan irigasi, pengendalian banjir, dan pemanfaatan air sungai untuk masyarakat sekitar. Bendungan Karet Megaluh dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan potensi aliran Kali Brantas. Kali Brantas sendiri adalah sungai terbesar di Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat, baik untuk kebutuhan irigasi, pertanian, suplai air bersih, maupun pengendalian banjir. Pembangunan bendungan dilakukan dengan teknologi karet, yaitu bendungan fleksibel yang memanfaatkan struktur karet sebagai pengatur tinggi rendahnya muka air. Jenis bendungan ini dipilih karena lebih mudah disesuaikan dengan kondisi aliran sungai dan meminimalkan dampak lingkungan dibandingkan bendungan permanen yang berbahan beton. Bendungan Karet Jombang yang berada di aliran Kali Brantas menyimpan banyak cerita mistik yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Cerita-cerita ini seringkali menjadi bagian dari tradisi lisan dan kepercayaan lokal. Berikut ini adalah beberapa kisah mistik yang dikenal masyarakat di sekitar bendungan tersebut, yaitu penunggu gaib di bendungan. Masyarakat sekitar percaya bahwa Bendungan Karet Jombang dihuni oleh makhluk halus yang dianggap sebagai penunggu bendungan. Salah satu sosok yang sering disebut adalah Nyai Brantas, yang diyakini sebagai sosok perempuan berwujud cantik yang menjaga kawasan sungai dan bendungan. Menurut cerita, Nyai Brantas sering menampakkan diri kepada orang-orang tertentu, terutama saat malam hari atau ketika ada aktivitas ritual di dekat bendungan. Korban tenggelam dan gangguan gaib. Beberapa cerita tragis tentang orang-orang tenggelam di bendungan sering dihubungkan dengan hal-hal mistis. Masyarakat percaya bahwa ada arwah penasaran dari korban tenggelam yang masih bergentayangan di sekitar bendungan. Ada pula cerita tentang tangan tak terlihat yang seolah menarik orang ke dalam air, terutama mereka yang dianggap tidak sopan saat berada di area tersebut. Pantangan dan larangan. Penduduk lokal memiliki sejumlah pantangan yang harus dipatuhi saat berada di sekitar bendungan. Salah satu larangan yang terkenal adalah tidak boleh berkata kasar atau melakukan tindakan tidak sopan. Hal ini dipercaya dapat memancing kemarahan penunggu gaib di sana, yang kemudian bisa menyebabkan hal-hal buruk seperti kecelakaan atau musibah. Suara-suara aneh di malam hari. Beberapa warga yang tinggal di dekat bendungan mengaku sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara perempuan menangis, tawa misterius, atau suara langkah kaki di tepi sungai. Padahal saat diperiksa tidak ada siapapun di sekitar lokasi. Suara-suara ini dianggap sebagai ulah makhluk halus yang tinggal di bendungan. Ritual mistis dan sesajen. Untuk menjaga keselamatan, masyarakat setempat terkadang mengadakan ritual kecil dengan memberikan sesajen di sekitar bendungan. Sesajen ini biasanya berupa makanan, bunga, dan dupa yang diletakkan di tepi bendungan untuk dihanyutkan di sungai. Ritual ini dilakukan untuk menghormati penunggu gaib dan meminta perlindungan agar tidak terjadi hal-hal buruk. Penampakan makhluk aneh. Selain Nyai Brantas, ada pula cerita tentang penampakan makhluk gaib lain seperti ular besar, buaya putih, atau sosok bayangan hitam yang muncul tiba-tiba. Makhluk-makhluk ini dianggap sebagai manifestasi dan kekuatan gaib yang ada di bendungan. Beberapa orang percaya bahwa penampakan ini adalah pertanda buruk, seperti akan terjadi bencana atau kematian. Pengalaman para pemancing yang sering menghabiskan waktu di sekitar bendungan memiliki banyak cerita mistis. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan seorang berjalan di atas air atau mendengar suara panggilan di dalam air. Ada juga yang merasa perahunya bergerak sendiri tanpa alasan yang jelas. Pesan dan kepercayaan lokal. Cerita mistik di Bendungan Karet Jombang seringkali disertai pesan moral seperti menjaga sikap sopan santun dan menghormati alam sekitar. Meskipun tidak semua orang percaya, kisah-kisah ini tetap menjadi bagian dan tradisi masyarakat dan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan di sekitar Bendungan Karet Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.